Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang istri bernama Maya, yang selama ini percaya penuh pada suaminya, tiba-tiba diborgol dan dibawa polisi di malam hari. Ia masih memakai baju rumah, masih sempat menoleh mencari Arga, berharap suaminya membela. Tapi yang terjadi, Arga justru berdiri di sana, wajahnya pura-pura hancur, lalu berkata pelan, "Saya juga korban." Sejak saat itu, hidup Maya runtuh. Namanya hancur, hartanya raib, dan ia dijebloskan ke sel sempit yang dingin. Sampai suatu malam, seorang penjaga sel mengangkat kalung di lehernya dan berbisik, "Nanti malam ini kita jalankan rencana." Maya gemetar, karena ia baru sadar semua ini bukan kebetulan. Ternyata, sahabatku semua, sebelum kita mulai cerita hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana? Semoga setiap yang menekan tombol subscribe di channel ini, Allah mudahkan langkahnya, lapangkan rezekinya, sehatkan tubuhnya, dan kabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Maya masih ingat jelas bagaimana semuanya bermula dari satu hal yang kelihatannya sepele. Sebuah map tebal dan sebuah tanda tangan yang ia berikan dengan tangan sendiri. Ia sering memutar ulang momen itu di kepalanya, seolah kalau ia memutarnya cukup lama, ia bisa menemukan detik yang salah dan menarik kembali hidupnya. Sore itu rumah mereka tenang, suara kipas pelan, aroma teh hangat di meja makan. Arga duduk rapi seperti biasa, kemeja licin, rambut tersisir, senyum yang selalu berhasil membuat Maya merasa aman. "Mei," panggilnya lembut, "aku butuh kamu sebentar." Maya menoleh, "Ada apa?" Arga menarik map coklat dari tas kerja, menaruhnya di meja, lalu mendorong perlahan ke arah Maya. "Cuma berkas pengamanan aset," kata Arga, suaranya dibuat santai, seolah ini urusan kecil yang tidak perlu dipikirkan. "Biar semua aman atas nama kita." Maya mengernyit, matanya menelusuri tebalnya map itu. "Berkas apa sampai setebal ini?" Arga tertawa pendek, "Namanya juga aset. Banyak. Kamu tahu sendiri, semua harus rapi." Maya mengangkat satu lembar. Ada istilah-istilah yang membuat kepalanya berat. "Aku nggak ngerti bahasa begini," Maya berkata jujur. Arga langsung meraih gelasnya, minum sedikit, lalu menatap Maya dengan mata yang hangat, mata yang dulu membuat Maya merasa dipilih dan dicintai. "Kamu nggak perlu ngerti semuanya," Arga menenangkan. "Aku yang urus. Kamu cuma perlu percaya. Ini untuk kita. Untuk masa depan." Maya diam. Ada rasa ragu yang muncul seperti titik hitam kecil, tapi Arga cepat menutupnya dengan sentuhan. Arga menggenggam tangan Maya di atas meja. Hangat, meyakinkan. "Mei, kamu capek akhir-akhir ini. Jangan tambah pikiran," bisik Arga. "Aku suami kamu. Aku nggak mungkin bikin kamu susah." Maya menelan ludah. "Tapi kenapa harus sekarang? Kenapa mendadak?" Arga menghela napas seolah ia yang terbebani. "Karena aku baru dapat info dari notaris. Ada perubahan aturan. Kalau kita lambat, malah repot. Aku cuma mau semuanya aman." Maya menatap map itu lagi, lalu menatap Arga. Di kepalanya, ada suara kecil yang berkata, "Baca dulu, tanya dulu, pastikan dulu." Tapi ada suara lain yang lebih besar. "Ini Arga, suamimu. Orang yang selama ini jadi sandaranmu." Maya berusaha tersenyum tipis. "Aku takut salah," Maya berbisik. Arga mencondongkan badan, suaranya semakin pelan, seperti rahasia. "Kalau kamu takut salah, pegang aku," katanya. "Aku yang tanggung semuanya. Kamu cuma tanda tangan, habis itu kamu bisa tenang." Maya menatap pena yang disodorkan Arga. "Di mana aku harus tanda tangan?" Arga menunjuk beberapa bagian dengan cepat. "Di sini, sini, sama sini. Ini formalitas." Maya sempat membaca 1-2 kalimat, tapi kalimatnya panjang, berbelit, dan Arga menunggu dengan sabar yang dibuat-buat. "Gak usah lama-lama," Arga tersenyum. "Nanti keburu maghrib, kamu kan mau masak." Maya tertawa kecil karena kebiasaan, lalu menekan ujung pena ke kertas. "Aku percaya sama kamu," Maya berkata, lebih seperti meyakinkan dirinya sendiri. Arga mengangguk. "Itu yang aku mau dengar." Maya menandatangani satu persatu. Setiap goresan terasa biasa. Tidak ada yang meledak.
Tidak ada pertanda buruk. Setelah selesai, Arga merapikan berkas dengan cepat. Udah, kata Arga ringan. Beres. Maya menarik napas lega. Jadi selesai. Arga mengangguk. Selesai? Kamu tenang. Arga berdiri, mencium kening Maya. Makasih, katanya. Maya tersenyum. Sama-sama. Dalam hati Maya sempat bertanya, kenapa dadanya tetap tidak enak? Tapi ia menepis. Ia memilih percaya, karena percaya lebih mudah daripada curiga pada orang yang tidur satu bantal dengannya. Malamnya, rasa tidak enak itu berubah menjadi kenyataan yang memukul tanpa ampun. Jam belum terlalu larut ketika suara ketukan keras menghantam pintu. Bukan ketukan tetangga. Bukan ketukan kurir. Ketukan itu seperti perintah. Tok, tok, tok. Maya terlonjak dari sofa. Arga yang sedang menatap ponsel mengangkat kepala. Siapa malam-malam begini? Maya berdiri, jantungnya berdegup. Dari luar terdengar suara tegas, polisi, buka pintu. Maya menoleh ke Arga. Polisi. Arga tidak langsung menjawab. Ada sepersekian detik wajahnya kosong, lalu ia berdiri pelan. Tenang, kata Arga, mungkin salah alamat. Maya berjalan menuju pintu dengan langkah ragu. Tapi kok, Maya belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Ketukan kembali menghantam. Buka pintu sekarang. Maya membuka pintu. Dua orang berseragam berdiri, satu lagi berpakaian sipil. Wajah mereka kaku. Ibu Maya? Tanya yang berpakaian sipil. Maya menelan ludah. Iya, saya. Kami dari kepolisian, katanya sambil mengeluarkan surat. Ibu diminta ikut untuk pemeriksaan. Maya membaca sekilas, huruf-hurufnya berputar di mata. Pemeriksaan apa? Saya enggak. Polisi mengangkat tangan, nanti di kantor. Maya menoleh cepat ke Arga, mencari penjelasan. Mas, ini apa? Arga mendekat, tapi tidak memeluk. Arga berdiri di samping polisi, posisinya seperti orang asing yang kebetulan ada di rumah itu. Pak, ini pasti salah, Maya berkata panik. Polisi menjawab datar, ibu ikut dulu. Maya mulai gemetar. Saya belum ganti baju. Saya? Polisi lain sudah mengeluarkan borgol. Maya mundur setapak. Tunggu. Ini salah paham. Mas Arga? Bilang. Maya menatap Arga tajam, memohon. Tapi Arga menghela napas panjang, lalu mengusap wajahnya seperti orang yang hancur. Saya juga baru tahu. Arga berkata dengan suara dibuat bergetar. Maya membeku. Apa? Maya menatapnya, tidak percaya. Arga menatap polisi, lalu menunduk. Saya juga korban, kata Arga. Kata-kata itu menampar Maya. Mas, kamu ngomong apa? Maya mendekat, tapi polisi menahan. Maya memohon, Mas, jelasin. Bilang kalau ini salah. Arga tidak menatap Maya. Arga menatap lantai, lalu berkata lirih, Mei, aku nggak nyangka kamu. Maya merasa kepala seperti dipukul. Aku apa? Aku ngapain? Maya berteriak, suaranya pecah. Polisi langsung menarik tangan Maya. Ibu ikut, kata polisi. Borgol mengunci pergelangan Maya. Dinginnya besi itu seperti mengunci seluruh hidupnya. Mas Arga. Maya menangis. Aku istrimu. Kamu tahu aku nggak mungkin. Arga akhirnya menatap Maya, tapi tatapan itu bukan tatapan suami yang akan menyelamatkan. Tatapan itu kosong dan dingin, seolah Maya sedang menonton orang yang mengenakan wajah Arga. Ikut saja dulu, Arga berkata pelan. Biar jelas. Maya mengguncang tangan yang diborgol. Biar jelas? Jelas apa? Kamu yang suruh aku tanda tangan sore itu. Maya berusaha mengingatkan. Arga mengangkat alis tipis. Tanda tangan apa? Jawabnya, ringan, seolah tidak ada kejadian sore itu. Maya membelalak. Kamu bercanda. Arga menggeleng, kamu kebanyakan pikiran. Aku nggak pernah maksa kamu. Maya ingin menjerit. Polisi mendorongnya keluar. Di ambang pintu, Maya menoleh sekali lagi, berharap Arga berubah, mengejar, bilang semuanya salah. Tapi Arga hanya berdiri di bawah lampu teras, wajahnya dibuat sedih untuk dilihat orang, sementara matanya tenang.
Di mobil, Maya duduk di tengah, diapit polisi. Nafasnya pendek-pendek. "Pak, saya nggak ngerti." Maya berusaha bicara. "Saya ibu rumah tangga. Saya nggak pernah." Polisi menatap ke depan. "Nanti di kantor," jawabnya singkat. Kantor polisi terasa dingin meski tidak hujan. Maya duduk di ruang pemeriksaan, lampu putih menyorot, meja keras, kursi logam membuat punggungnya sakit. Seorang penyidik membuka map. Maya menatap map itu dan tiba-tiba merasa mual. Karena map itu mirip dengan map yang Arga sodorkan sore tadi. "Ibu Maya," kata penyidik, "kami punya laporan dan bukti transaksi. Ada penggelapan, pemalsuan dokumen, aliran dana tidak wajar." Maya menelan ludah. "Saya nggak pernah pegang transaksi." Maya berkata cepat. "Saya nggak pernah transfer uang besar. Saya nggak ngerti." Penyidik menyodorkan kertas. "Ini tanda tangan ibu." Maya melihat. Itu tanda tangannya. Jelas. Sama persis. Maya menangis. Itu tanda tangan saya." Maya terbata, "Tapi saya nggak tahu ini untuk apa." Penyidik mengetuk meja pelan. "Ibu bilang tidak tahu, tapi tanda tangan ibu ada di banyak dokumen." Maya menggigit bibir. "Saya tanda tangan karena suami saya bilang itu berkas pengamanan aset." Penyidik mengangkat kepala. "Suami ibu?" "Arga?" jawab Maya cepat. "Arga yang kasih saya berkas. Dia bilang untuk kita." Penyidik menulis, lalu bertanya datar, "Ibu punya bukti suami ibu menyuruh?" Maya terdiam. "Bukti apa?" "Semua terjadi di rumah, tanpa saksi, tanpa rekaman." Maya mencoba mengingat. Saya bisa minta Arga datang. Dia bisa jelaskan." Penyidik menatap Maya lama, lalu berkata, "Suami ibu sudah memberikan keterangan." Maya menahan napas. "Dia bilang apa?" Penyidik membuka berkas lain. "Dia bilang tidak tahu soal itu. Dia bilang dia juga korban. Dia bilang ibu mengurus beberapa hal sendiri." Maya mendengar kalimat itu seperti mendengar orang mengubur dirinya hidup-hidup. "Enggak." Maya menggeleng kuat. "Itu bohong. Dia bohong." Penyidik menatap tanpa emosi. "Ibu tenang," katanya. "Kami cuma menjalankan prosedur." Maya menunduk, tangannya gemetar. "Pak," Maya berkata lirih, "saya cuma percaya sama suami saya. Saya cuma..." Suaranya putus. "Saya cuma istri yang percaya." Penyidik menutup map. "Ibu akan ditahan untuk proses lanjut," katanya. "Tahan?" Maya mendongak. "Pak, jangan, saya bisa kooperatif." "Saya bisa." Penyidik berdiri. "Ini prosedur." Maya dibawa ke ruang tahanan sementara. Dindingnya lembab. Bau keringat dan karat menusuk. Di sana Maya duduk memeluk lutut, pikirannya berputar-putar. Ia mencoba menghubungi Arga, tapi ponselnya disita. Ia meminta izin telepon, dijawab, "Nanti." Maya menatap lantai, lalu berbisik sendiri, "Ini mimpi. Ini pasti mimpi." Tapi dingin lantai membuktikan ini nyata. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut. Pemeriksaan berulang. Pertanyaan sama. Maya dipaksa mengulang-ulang kalimat yang membuatnya terlihat bodoh di telinga orang lain. "Saya tidak tahu. Saya hanya tanda tangan. Saya percaya suami saya." Penyidik berkali-kali menatapnya seperti menatap orang yang sudah kalah. Ada dokumen transfer, ada bukti komunikasi yang entah dari mana, ada saksi yang namanya Maya tidak kenal. "Ibu kenal orang ini?" tanya penyidik sambil menunjukkan foto. Maya menggeleng. "Ini nomor ibu." Maya menatap tangkapan layar. "Nomornya? Saya nggak pernah kirim pesan itu." Maya menangis. Penyidik hanya berkata, "Semua akan diuji di pengadilan." Ketika akhirnya sidang dimulai, Maya datang dengan baju tahanan, langkahnya terasa berat. Ruang sidang ramai, tapi Maya merasa sendirian. Ia mencari Arga di antara wajah-wajah. Arga ada di sana, rapi, wangi, duduk di kursi saksi dengan aura orang baik. Mata Maya panas. Saat Arga menatapnya, Arga tidak tersenyum. Arga memasang wajah sedih yang sopan. Maya menggertakkan gigi. "Arga!" Maya ingin memanggil, tapi petugas memintanya diam. Ketika tiba giliran Arga memberi keterangan, hakim bertanya,
Saudara Arga, apakah saudara mengetahui perbuatan terdakwa? Arga menghela napas panjang, seperti orang yang terluka. Yang mulia, kata Arga, saya tidak pernah tahu. Saya percaya pada istri saya. Saya menyerahkan urusan rumah dan beberapa dokumen kepadanya karena saya sibuk. Maya menahan napas. Bohong, bisik Maya, tapi suaranya tenggelam. Hakim melanjutkan, apakah saudara pernah meminta terdakwa menandatangani dokumen tertentu? Arga menatap ke arah Maya sebentar, lalu menggeleng pelan. Tidak, Yang Mulia. Saya tidak pernah memaksa. Kalaupun ada dokumen, saya pikir itu urusan biasa. Saya tidak tahu ternyata. Arga berhenti, suaranya bergetar. Saya juga korban. Maya tidak tahan lagi. Yang Mulia. Maya berdiri, suaranya pecah. Dia bohong. Dia yang kasih saya map. Dia yang bilang pengamanan aset. Hakim mengetuk palu. Terdakwa, tenang. Bicara sesuai giliran. Maya duduk lagi dengan tubuh gemetar. Pengacaranya berusaha, tapi bukti-bukti terasa seperti tembok. Setiap kali Maya bilang, saya tidak tahu. Orang-orang di ruangan seolah mendengar, saya pura-pura. Jaksa menyusun cerita yang rapi. Maya perempuan yang memanfaatkan kepercayaan suami, memindahkan dana, memalsukan berkas. Dan Arga, suami yang disakiti. Maya memandang Arga dari jauh, ingin mencari retak di aktingnya. Tapi Arga terlalu tenang. Di satu sesi, Maya akhirnya mendapat kesempatan bicara. Hakim bertanya, mengapa terdakwa menandatangani dokumen? Maya menatap hakim, air mata menetes. Karena saya percaya, Maya menjawab pelan. Saya percaya suami saya. Saya percaya Arga. Saya tidak baca karena saya tidak paham. Saya tanya, dia bilang aman. Saya cuma, Maya menelan ludah. Saya cuma istri yang percaya. Jaksa tersenyum tipis. Tapi tanda tangan itu milik saudari, kata jaksa. Artinya saudari bertanggung jawab. Maya menggeleng. Saya bertanggung jawab atas kesalahan saya percaya. Maya berkata lirih, tapi saya bukan pelakunya. Hakim menatap, lalu berkata, semua akan dipertimbangkan. Hari putusan datang seperti hari kiamat bagi Maya. Ruang sidang lebih sunyi. Atau mungkin telinga Maya yang sudah tidak bisa mendengar dengan benar. Hakim membaca putusan panjang, kata-katanya terdengar jauh. Yang Maya tangkap hanya bagian akhir. Menjatuhkan pidana, dunia Maya mengecil. Ia tidak pingsan. Ia hanya merasa tubuhnya jadi kosong, seperti boneka tanpa isi. Saat palu diketuk, suara itu seperti menutup pintu selamanya. Maya menoleh ke arah Arga. Arga berdiri. Bukan untuk memeluk. Bukan untuk minta maaf. Arga hanya merapikan jasnya. Saat Maya digiring keluar, Arga melewati dekatnya. Maya menahan napas, berharap ada satu kata manusiawi. Tapi Arga justru mendekat sedikit, dan dengan bibir yang hampir tidak bergerak, Arga berbisik dingin, tanda tanganmu itu baru awal. Maya terpaku, matanya membesar, dan sebelum ia sempat bertanya maksudnya, petugas sudah menariknya pergi. Sementara Arga berjalan keluar gedung pengadilan dengan langkah ringan, seolah baru menyelesaikan urusan kecil, dan Maya baru sadar, hidupnya mungkin bukan hanya dihancurkan, tapi sedang dirampas pelan-pelan, dan ia tidak tahu apa yang Arga sudah siapkan setelah ini. Petugas mendorongnya masuk. Jalan. Maya menahan langkah, bukan karena melawan, tapi karena kakinya seperti bukan miliknya. Saya mau telepon keluarga, Maya berkata pelan. Petugas menjawab singkat, nanti. Kata, nanti, di tempat itu terdengar seperti, tidak akan. Lorong penjara lembab, bau besi tua bercampur keringat, ada suara pintu berderit, ada teriakan dari kejauhan, ada tawa yang tidak jelas. Maya menunduk, mencoba mengecilkan diri agar tidak terlihat. Tapi di tempat itu, kamu bisa mengecil pun tetap terlihat. Nama? Tanya petugas. Maya? Jawabnya lirih. Kasus? Maya menelan ludah. Saya dijebak. Maya spontan berkata, tapi petugas tidak tertawa dan tidak peduli. Kasus apa? Ulangnya. Maya memejamkan mata. Penggelapan? Jawab Maya, suaranya seperti bukan miliknya. Petugas menulis lalu menunjuk. Sel. Pintu sel dibuka.
Di dalamnya ada beberapa perempuan, tubuh mereka duduk berhimpitan, sebagian menatap dengan mata lelah, sebagian menatap dengan mata tajam. Maya melangkah masuk pelan. Tahanan baru, kata petugas, lalu pintu ditutup. Bunyi, krek, kunci itu menancap ke tulang. Maya berdiri kaku, memegang bungkusan kecil berisi pakaian seadanya. Salah satu tahanan, perempuan berwajah keras dengan rambut disanggul asal, menatapnya dari ujung. Nama? Tanyanya tanpa ramah. Maya menelan ludah. Maya. Perempuan itu mengangkat dagu. Duduk, jangan berdiri kayak tamu. Maya duduk di sudut kosong yang sebenarnya tidak kosong. Hanya ada sedikit ruang. Tahanan lain, yang lebih muda, berbisik pada temannya. Kasusnya apaan? Temannya menjawab pelan tapi sengaja terdengar, kayaknya si penipu. Maya ingin membantah, tapi kata-kata tertahan di tenggorokan. Kalau ia membantah pun, siapa yang percaya? Di hari pertama itu, Maya belajar hal yang tidak pernah ia pelajari di luar. Di dalam penjara, bukan cuma pintu yang mengunci, tapi juga pandangan orang. Pagi berikutnya, Maya dibangunkan oleh suara teriakan. Bangun! Apel! Maya terkejut, bangkit tergesa. Perempuan berwajah keras itu menepuk bahunya. Cepat! Kalau lambat, kamu kena. Maya mengangguk cepat. Di halaman, Maya berdiri di barisan. Udara dingin. Matahari belum naik benar. Ada petugas yang berjalan memeriksa. Maya menatap sepatu mereka, tidak berani menatap wajah. Setelah apel, mereka kembali. Waktu makan, Maya diberi piring berisi nasi yang terlihat pucat dan lauk yang rasanya seperti tidak punya rasa. Maya memegang sendok, tangannya gemetar. Perempuan keras itu menatap, makan. Kalau nggak makan, kamu lemah. Kalau lemah, kamu diinjak. Maya menelan. Saya, susah makan, jawab Maya. Perempuan itu mendengus, di sini nggak ada, susah. Ada makan atau kelaparan. Maya memaksa menyuap. Setiap suap seperti menelan rasa malu. Malu karena dirinya ada di sana. Malu karena orang-orang menatapnya seperti sampah. Malu karena ia ingat Arga mungkin sedang duduk di rumah mereka, makan enak, tidur di kasur hangat. Saat malam datang, sel makin sempit. Tidur bergantian bukan kalimat kiasan. Ada yang tidur duduk, ada yang tidur miring, ada yang bergeser sedikit demi sedikit. Maya mendapat tempat dekat dinding, tapi dinding itu dingin dan lembab. Ia menarik selimut tipis yang kasar. Tahanan muda di sebelahnya menoleh. Bak, baru ya? Maya mengangguk pelan. Nama aku Rini, kata gadis itu pelan. Maya membalas, Maya. Rini mengamati wajah Maya, lalu bertanya dengan suara yang hati-hati, Bak masuk karena apa? Maya menelan ludah. Katanya, penggelapan. Rini diam sebentar. Bak beneran. Maya menatap atap, matanya panas. Aku enggak. Maya berbisik. Aku dijebak suamiku. Rini menahan napas. Suami? Maya mengangguk. Dia yang suruh aku tanda tangan. Dia yang nyeret aku. Rini tidak langsung percaya, tapi ia juga tidak mengejek. Yang sabar ya, Mbak, kata Rini. Di sini banyak yang nasibnya aneh. Maya ingin tertawa pahit. Sabar. Maya berbisik. Aku bahkan gak tahu harus marah ke siapa. Malam itu Maya tidak benar-benar tidur. Ia menutup wajah dengan selimut agar tidak terlihat saat air mata turun. Ia menggigit bibir sendiri, menahan suara. Ia takut kalau menangis terdengar, orang lain akan menertawakan, atau lebih buruk, menganggapnya lemah. Ia menahan tangis sampai dadanya panas. Di kepalanya, bayangan Arga muncul terus. Senyum Arga saat menyodorkan map, tangan Arga menggenggam tangannya. Kata, aku nggak mungkin bikin kamu susah. Maya berbisik sendiri, sangat pelan. Kenapa, Arga? Tidak ada jawaban. Besoknya, Maya belajar bahwa diam pun tidak menyelamatkan. Saat mereka antre mengambil air, salah satu tahanan yang lebih tua menyenggol Maya keras. Air yang Maya bawa tumpah. Maaf, Maya cepat berkata. Perempuan itu menatap sinis. Maaf? Di sini nggak ada maaf. Kamu lambat. Maya menunduk. Saya nggak sengaja. Lain kali hati-hati, katanya tajam.
Maya mengangguk. Rini menarik lengan Maya setelah itu. Jangan melawan, bisik Rini. Kalau ada yang nyari masalah, pura-pura nggak dengar. Maya menghela napas. Aku bahkan nggak punya tenaga buat melawan. Maya jawab lirih. Hari-hari berjalan lambat. Setiap hari terasa sama. Bangun, apel, makan, kerja ringan yang melelahkan karena dilakukan di bawah tatapan tajam, lalu kembali ke sel. Di sela waktu, para tahanan saling bicara tentang keluarga, tentang kasus, tentang harapan bebas. Maya jarang bicara. Kalau ditanya, ia menjawab pendek. Ia takut salah bicara, takut ditertawakan, takut semakin terlihat bodoh karena terlalu percaya pada Arga. Suatu sore, perempuan keras yang awalnya paling menakutkan itu mendekat. Kamu kok nggak pernah cerita? Tanyanya. Maya menatapnya hati-hati. Saya, nggak ada yang mau saya cerita, jawab Maya. Perempuan itu mengangkat alis. Nama aku Wati, katanya. Kamu nggak perlu takut sama aku kalau kamu nggak nyusahin. Maya mengangguk. Wati menatap Maya dari atas ke bawah. Kamu bukan tipe penipu, katanya datar. Maya terkejut. Kenapa kamu bilang begitu? Wati mengangkat bahu. Penipu biasanya pinter ngomong. Kamu kayak orang yang kebingungan. Kalimat itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuat Maya lebih sedih. Karena benar, ia kebingungan. Ia tidak tahu jalan keluar. Ia hanya tahu ia jatuh ke lubang yang dibuat orang yang paling ia percaya. Malam lain, saat lampu lorong meredup, Maya mendengar tahanan lain membicarakan Arga. Kalau suami gue di luar masih sayang, dia pasti kirim apa kek, kata seorang tahanan. Yang lain tertawa pahit. Suami? Kalau suami bener, istri nggak disin. Maya menggenggam selimut. Rini meliriknya. Bak, nggak usah didengar. Maya menggeleng pelan. Kadang aku pengen percaya Arga bakal datang. Maya berbisik. Terus aku inget dia yang bilang, aku juga korban. Rini menelan ludah. Mungkin dia takut, kata Rini lemah. Maya menatap Rini, senyumnya getir. Takut? Kalau takut, dia bisa bela aku. Dia bisa bilang yang benar. Tapi dia malah... Maya berhenti karena suaranya patah. Dia malah menikmati aku tenggelam, lanjutnya lirih. Hari lain, petugas memanggil nama Maya. Maya! Maya berdiri cepat, jantungnya melonjak. Ada apa, Pak? Petugas menyerahkan amplop. Surat. Maya memegang amplop itu seperti memegang benda tajam. Surat dari siapa? Ia berharap, meski kecil, semoga dari seseorang yang percaya padanya. Ia duduk di sudut sel, membuka amplop dengan tangan gemetar. Tulisan tangan itu langsung dikenalnya. Rapi, tenang, seolah tidak ada dosa di dalamnya. Arga. Maya membaca pelan, bibirnya bergerak tanpa suara. Semua aset sudah dialihkan. Kamu tenang saja. Ini yang terbaik. Maya berhenti di kata, tenang, dan merasa dadanya seperti diremas. Ia membaca lagi. Semua aset sudah dialihkan. Kamu tenang saja. Ini yang terbaik. Maya menatap kertas itu lama, seperti menatap wajah Arga yang sedang tersenyum. Wati mendekat. Dari siapa? Maya tidak menjawab. Rini menatapnya cemas. Bak? Maya menelan ludah. Dari Arga, Maya akhirnya berkata. Rini mengangkat alis. Dia bilang apa? Maya menunjukkan kertas itu dengan tangan bergetar. Rini membaca, lalu menutup mulutnya. Ya Allah, bisik Rini. Wati merebut kertas itu, membaca cepat, lalu mengembalikan dengan wajah keras. Kurang ajar, kata Wati. Maya tertawa kecil, tapi tawanya seperti orang menangis. Dia bilang ini yang terbaik. Maya berbisik. Terbaik buat siapa? Rini menatap Maya, matanya berkaca-kaca. Mbak, aset itu? Maya mengangguk pelan. Iya, Maya menjawab. Rumah, tabungan, tanah dari orang tuaku. Semua yang dulu aku pikir aman. Maya menggenggam kertas itu sampai kusut. Dia bukan cuma ninggalin aku. Maya berbisik, suaranya nyaris hilang. Dia sengaja ngubur aku hidup-hidup. Wati menatap Maya tajam. Kamu punya anak? Tanya Wati. Maya menggeleng. Enggak, jawab Maya. Kami belum. Wati menghela napas.
Kalau kamu punya anak, itu lebih gila lagi, katanya. Maya menatap lantai. Aku pikir itu sudah gila, Maya berkata lirih. Malam itu, Maya tidak bisa menahan diri. Ia menutupi wajah dengan selimut, tapi tangisnya tetap bocor. Suaranya tertahan, namun dadanya bergetar hebat. Rini menyentuh bahunya pelan. "Mbak, jangan sendirian," bisik Rini. Maya memutar badan, menatap Rini dengan mata merah. "Aku bodoh," Maya berkata, kata-katanya keluar seperti racun dari mulutnya sendiri. "Aku bodoh karena percaya." Rini menggeleng, "Mbak nggak bodoh. Mbak cuma..." Maya memotong. "Cuma apa? Cuma istri yang percaya suaminya? Itu bodoh, Rin. Di dunia ini, orang baik bisa hancur cuma karena percaya." Wati dari sudut ikut bicara, suaranya berat. "Di sini banyak yang hancur karena percaya," kata Wati. "Percaya polisi, percaya teman, percaya keluarga. Tapi kalau kamu mau keluar dari sini dengan kepala tegak, kamu harus berhenti berharap dia berubah." Maya memejamkan mata. "Terus aku harus ngapain?" Maya bertanya, suaranya kecil. Wati tidak menjawab cepat. "Bertahan dulu," katanya akhirnya. "Jangan mati di dalam sini sebelum kamu punya kesempatan." Maya menelan ludah. "Kesempatan apa?" Wati menatap Maya tajam. "Kesempatan buat buktiin kamu bukan pelaku," jawab Wati. Maya tersenyum pahit. "Dengan apa? Aku nggak punya bukti," Maya berkata. Rini tiba-tiba berkata pelan, "Mbak, Arga itu terlalu tenang. Orang yang beneran korban nggak akan sempat mikirin alihin aset." Maya menatap Rini, ada bara kecil di dadanya. "Iya," Maya berbisik. "Dia bahkan sempat nulis, 'Tenang.'" Maya menatap surat itu lagi. Kata, "tenang," terasa seperti Arga sedang menepuk kepala Maya dari jauh. Seperti menenangkan anak kecil yang sedang menangis. Maya meremas kertas itu sampai kusut, lalu tiba-tiba ia berhenti. "Tunggu," Maya berkata pelan. Rini menatap, "Kenapa, Mbak?" Maya menelan ludah. "Ini tulisan tangan Arga," Maya berkata, menatap surat itu dengan mata tajam. "Kalau dia berani kirim surat begini, berarti dia yakin aku nggak bisa apa-apa dari dalam sini." Wati mengangguk pelan. "Betul." Maya menarik napas panjang. "Berarti, dia sudah siap semuanya?" Maya berbisik. "Bukan cuma bukti palsu, tapi juga langkah setelah aku masuk." Rini merapat, "Mbak, kamu mau ngapain?" Maya menatap langit-langit sel yang gelap. Kata-kata Arga terngiang lagi, "Tanda tanganmu itu baru awal." Maya menggenggam kalung kecil di lehernya, satu-satunya benda yang masih ia punya. "Aku nggak tahu," Maya menjawab jujur. "Tapi aku tahu satu hal. Kalau aku diam terus, aku akan mati pelan-pelan di sini." Wati menatapnya, "Kamu mau melawan?" Maya menelan ludah. Aku harus," jawab Maya. Suaranya pelan, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya takut, ada tekad yang mulai tumbuh. Tepat saat Maya berkata begitu, pintu sel berderi terbuka. Seorang penjaga melintas dan berhenti sebentar, matanya menyapu isi sel. Maya mengenali penjaga itu dari beberapa hari terakhir. Wajahnya datar, geraknya tegas, namanya pernah ia dengar dari petugas lain, Raka. Mata Raka berhenti sejenak pada Maya, tepat di kalung kecil yang tergantung di lehernya. Raka tidak berkata apa-apa, tapi tatapannya seperti menyimpan pesan. Lalu ia mengetuk jeruji pelan. Sekali, seperti isyarat, dan pergi tanpa menoleh lagi. Maya terpaku, jantungnya berdebar, surat Arga masih tergenggam di tangannya. Dan untuk pertama kalinya sejak masuk penjara, Maya merasa ada sesuatu yang bergerak di luar kendalinya. Seolah ada orang yang sedang mengamati, menunggu, dan mungkin tahu lebih banyak daripada yang Maya kira. Dan malam ini Maya merasa sesuatu akan terjadi pada dirinya. Rini berbisik dari samping. "Mbak, kamu kenal penjaga itu?" Maya menggeleng pelan. "Nggak." Wati yang duduk bersandar di dinding menyahut, suaranya rendah tapi tegas. "Kalau dia ngelirik kamu, berarti kamu jangan banyak gerak. Penjaga itu bisa baik, bisa juga bahaya." Maya menelan ludah, menatap surat Arga lagi. "Dia lihat kalungku," Maya berkata lirih, seperti bicara pada dirinya sendiri. Rini mendekat sedikit. "Kalung itu dari siapa, Mbak?"
Maya memegang kalungnya, merasakan rantainya yang tipis. Dari ibu, jawabnya pelan, murah. Tapi ini satu-satunya yang gak bisa Arga ambil. Wati mendengus, benda kecil bisa bikin orang gila, Mei. Harta, surat, kalung. Yang penting kamu hidup. Maya mengangguk, tapi di dada Maya kalung itu bukan sekadar benda. Itu sisa pelukan ibunya, sisa kata-kata, kamu harus kuat, yang dulu Maya anggap biasa saja. Malam turun pelan, lampu lorong mulai berkedip-kedip, suara besi dan langkah petugas kadang terdengar, kadang hilang, dan di sela itu Maya duduk memeluk lutut, menahan dingin yang merayap dari dinding lembab. Rini menggeliat mencari posisi tidur. Mbak, coba tidur. Besok kita disuruh kerja lagi. Maya menatap gelap, aku nggak bisa. Rini menghela napas, aku juga sering nggak bisa, tapi kalau nggak tidur, kepala kita makin kacau. Maya hanya mengangguk, namun matanya tetap terbuka, menunggu tanpa tahu apa yang ditunggu. Ada ketukan langkah mendekat, tidak tergesa, tidak lambat, terukur. Maya mengenali bunyi sepatu itu sebelum wajahnya terlihat. Raka. Dia berhenti di depan pintu sel, tidak langsung bicara. Matanya menyapu isi sel cepat, seperti menghitung, lalu berhenti lagi pada Maya. Biasanya Raka hanya berkata singkat, diam, atau cepat, atau mundur. Tapi malam ini, wajahnya tidak galak. Wajahnya tegang, seperti menyimpan sesuatu di mulutnya dan takut jatuh. Raka bertanya pelan, Maya? Maya kaget karena namanya dipanggil langsung. Iya, jawab Maya, suaranya pelan, tapi jantungnya berdetak keras. Wati langsung menegakkan badan, ada apa, Pak? Raka tidak menatap Wati lama, saya cuma cek. Lalu ia kembali menatap Maya. Kalung itu, boleh saya lihat? Kata Raka, suaranya datar, tapi justru karena datar, Maya makin takut. Maya refleks menutup kalung dengan tangan. Jangan, suara Maya pecah. Itu satu-satunya yang tersisa. Rini menahan napas. Wati menyipitkan mata, Pak, kalung doang. Raka tidak menjawab Wati. Dia menatap lurus ke kalung itu lagi, seperti ada tanda khusus yang hanya dia pahami. Saya nggak mau ambil, kata Raka pelan. Saya cuma memastikan. Maya menggeleng, memastikan apa? Raka menoleh ke ujung lorong, seperti memastikan tidak ada petugas lain. Lampu berkedip, membuat bayangannya naik turun di dinding. Maya, Raka memanggil lagi, kali ini lebih pelan. Dekat. Wati mendesis, Mei, hati-hati. Maya menelan ludah, lalu merangkak mendekati jeruji, tetap menjaga jarak. Saya nggak punya apa-apa lagi, Pak. Maya berbisik, tolong jangan. Raka mengangkat tangan, telapak tangannya terlihat kosong. Dengar, katanya singkat. Saya cuma butuh lihat gantungannya. Maya memegang rantai itu, tangannya gemetar. Ini dari ibu saya, Maya berkata, seperti ingin memberi alasan agar Raka berhenti. Raka mengangguk kecil. Saya tahu. Kalimat itu membuat Maya membeku. Maksudnya? Maya bertanya, suaranya nyaris tidak keluar. Raka menarik napas, lalu pelan-pelan, melalui celah jeruji, ia mengangkat kalung itu sedikit, tidak kasar, tidak merampas, hanya mengangkat seperti orang yang mengecek sesuatu. Maya refleks mundur, tetapi rantainya tertahan di lehernya. Jangan! Maya menahan, matanya mulai basah. Kalau itu hilang, Maya tidak sanggup melanjutkan. Raka melepaskan sedikit, lalu berbisik sangat pelan. Tenang, saya nggak ambil. Matanya kembali melirik ujung lorong. Suasana di sel terasa beku. Rini memeluk lutut, Wati menatap Raka tanpa berkedip. Raka menunduk lebih dekat, suaranya hampir tidak terdengar. Nanti malam ini kita jalankan rencana. Maya membeku. Kata, rencana, terdengar seperti kata yang tidak seharusnya ada di penjara. Karena di penjara hidup orang ditentukan jadwal, bukan rencana. Rencana apa? Maya bertanya, bibirnya gemetar. Raka tidak menjawab panjang. Ia hanya menggeser posisi tubuhnya, menutupi gerakannya dengan bahu, lalu cepat sekali menyelipkan sesuatu melalui celah jeruji ke telapak tangan Maya. Benda itu kecil. Kertas terlipat. Maya refleks menggenggamnya.
Raka langsung berdiri tegak lagi, suaranya kembali normal, semua aman, tidur. Lalu ia melangkah pergi seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Maya tetap membeku, kertas itu terasa panas di telapak tangannya. Wati mendekat cepat, berbisik tajam. Apa itu? Maya menggeleng pelan. Aku nggak tahu. Rini panik. Bak, sembunyiin dulu. Maya menelan ludah, lalu memasukkan kertas itu ke balik kain bajunya, dekat dada, tepat di bawah kalung ibunya, seolah kalung itu bisa melindungi rahasia tersebut. Wati menatap pintu sel yang sudah sepi, lalu menatap Maya, kamu jangan gegabah. Kalau itu jebakan, kita semua kena. Maya mengangguk, napasnya pendek-pendek. Aku cuma dikasih ini. Maya berbisik. Rini menggenggam tangan Maya sebentar. Bak, jangan buka di sini. Nanti ada yang lihat. Wati menggeleng, buka sekarang, tapi cepat. Kalau kertas itu berbahaya, kita harus tahu. Maya ragu. Tangannya gemetar, tetapi rasa penasaran dan rasa takut bertabrakan di dada. Ia memejamkan mata sebentar, lalu mengambil kertas itu lagi dari balik bajunya, membukanya pelan-pelan di bawah selimut tipis agar tidak terlihat. Tulisan di dalamnya pendek, hanya satu kalimat, tapi kalimat itu seperti memukul kepala Maya dengan cara yang berbeda dari pukulan penjara. Kamu dijebak. Aku tahu siapa pelakunya. Maya membaca sekali, lalu dua kali, lalu berkali-kali, seolah ia takut kata-kata itu berubah kalau ia berhenti menatap. Rini berbisik. Apa? Maya menelan ludah, lalu menunjukkan sedikit. Rini membaca, matanya membesar. Ya Allah. Wati merebut sebentar, membaca cepat, lalu mengembalikan dengan wajah yang sulit ditebak. Dia bilang dia tahu. Wati berkata pelan, tidak lagi galak, berarti dia nggak asal ngomong. Maya merasakan air mata turun tanpa suara. Bukan karena sedih saja, tapi karena untuk pertama kalinya ada orang yang mengucapkan sesuatu yang Maya teriakan di dalam kepalanya sejak malam penangkapan. Kamu dijebak. Maya menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. Rini panik. Bak, jangan nangis keras. Maya mengangguk berkali-kali. Aku nggak kuat, Maya berbisik. Aku pikir aku gila. Aku pikir aku sendiri. Wati menatap Maya lama, lalu berkata pelan, kalau kamu mau selamat, kamu harus jadi lebih tenang dari surat suamimu. Maya menatap Wati, gimana caranya? Wati menunjuk kalung itu dengan dagu. Pegang itu kalau kamu mau ingat siapa dirimu, kata Wati. Tapi pakai otak kalau kamu mau keluar. Maya mengusap air matanya cepat. Kenapa dia lihat kalungku? Maya bertanya, lebih kepada udara. Rini menjawab hati-hati, mungkin kalung itu tanda, Mbak. Mungkin dia kenal orang yang punya kalung mirip. Maya menggenggam kalungnya, meraba gantungan kecilnya. Ibu bilang kalung ini biasa, Maya berkata lirih, belinya di pasar. Wati menyahut, di dunia ini yang biasa buat kamu bisa jadi tanda buat orang lain. Maya terdiam. Ada sesuatu yang terasa janggal. Raka bilang, saya tahu. Bagaimana dia tahu itu dari ibu? Maya menatap kertas itu lagi. Dia bilang dia tahu siapa pelakunya. Maya berbisik, pelakunya Arga. Rini menelan ludah. Kalau dia bilang tahu, mungkin dia punya bukti. Wati mengangkat alis, atau dia cuma mau bikin kamu percaya? Maya menggigit bibir. Kalau dia mau bikin aku percaya buat apa? Wati menjawab datar, banyak alasan. Di sini orang bisa jadi baik karena alasan baik, bisa juga baik karena mau ngambil sesuatu. Maya langsung memegang kalungnya lebih erat. Rini menatap Maya dengan lembut. Bak, tapi dia nggak ambil kalungnya. Maya mengangguk. Iya, dia nggak ambil. Wati menghela napas, makanya kita harus cerdas. Jangan kasih apapun dulu. Dengerin dulu. Maya menatap kertas itu lagi dan bertanya lirih. Rencana yang dia bilang, itu apa? Rini berbisik, dia bilang nanti malam ini. Wati menatap jam dinding lorong yang tidak terlihat, tapi ia seperti menghitung waktu dari bunyi langkah. Di penjara, nanti malam, bisa berarti kapan saja, kata Wati. Maya merasakan jantungnya tidak stabil. Ia menyelipkan kertas itu kembali ke balik bajunya. Kalau ada razia. Maya bertanya panik.
Wati menatap tegas. Kalau ada razia, buang. Maya membelalak. Buang? Wati mengangguk. Kalau kamu simpan dan ketahuan, kamu bisa dipindah sel isolasi. Kamu mau? Maya menggigit bibir sampai sakit, lalu menggeleng. Rini memegang lengan Maya. Mbak, kita cari tempat paling aman. Maya menatap sekeliling. Dinding, selimut, lipatan baju, semua terasa tidak aman. Ia akhirnya menggulung kertas itu sekecil mungkin, lalu menyelipkannya di balik gantungan kalung, tepat di bagian yang menempel di kulit, agar tidak terlihat dan tidak mudah jatuh. Maya berbisik, "Bu, bantu aku." Suaranya tipis, tapi penuh harap. Wati menatap Maya dengan tatapan yang tiba-tiba tidak keras. "Kamu masih punya doa?" kata Wati pelan. "Itu bagus." Rini tersenyum kecil. "Mbak, kalau benar dia tahu, berarti ada jalan." Maya menatap Rini. "Aku takut berharap." Rini mengangguk. "Takut, tapi jalan terus." Suasana kembali sunyi, tapi sunyi yang berbeda. Sunyi yang terasa menunggu. Maya berbaring, namun matanya tetap terbuka. Setiap bunyi langkah di lorong membuatnya tegang. Setiap suara kunci membuatnya menggenggam kalung. Maya memikirkan Arga, suratnya, kata, tenang, dan kini ada kalimat lain yang berlawanan. "Kamu dijebak." Dua suara itu bertarung di kepala Maya. Maya berbisik pada dirinya sendiri. "Kalau ini permainan, aku bisa makin hancur. Tapi kalau ini benar, aku punya kesempatan." Wati dari sudut tiba-tiba berkata lirih, "Mei." Maya menoleh. Wati melanjutkan, "Kalau penjaga itu balik, jangan tanya banyak. Jawab seperlunya." Maya mengangguk. "Iya." Rini menambahkan pelan, "Kalau dia minta apapun, jangan kasih." Maya mengangguk lagi. Waktu berjalan lambat. Lampu lorong berkedip lagi. Maya hampir terlelap saat tiba-tiba bunyi langkah itu kembali. Lebih dekat, lebih cepat, dan suara kunci beradu terdengar jelas. Pintu sel berderit terbuka, dan suara petugas lain terdengar keras. Pemeriksaan mendadak. Semua berdiri. Maya tersentak, jantungnya jatuh, tangannya spontan memegang kalungnya tempat kertas itu tersembunyi, dan di ambang pintu, Maya melihat Raka berdiri di belakang petugas itu. Matanya bertemu mata Maya sebentar, lalu Raka menggeleng sangat pelan, seperti memberi peringatan bahwa rencana yang dibisikkan tadi mungkin baru saja terancam gagal. Wati langsung menarik napas panjang dan berbisik, "Jangan ada yang gerak aneh, Mei." Rini menatap Maya cemas. Kertasnya, Maya menelan ludah, tangannya menempel di kalung ibunya, meraba gantungan kecil tempat kertas itu terselip. Petugas menyapu pandangan, semua angkat tangan. Selimut buka. Maya mengangkat tangan perlahan, jantungnya berdegup sampai telinganya berdengung. Petugas mengacak-acak lipatan baju, membalik alas tidur, mengetuk dinding seperti mencari barang tersembunyi. Wati berkata datar, "Cari apa sih, Pak?" Petugas menjawab ketus, "Diam." Rini gemetar, Maya bisa merasakannya dari cara napas Rini terputus-putus. Maya berusaha menatap lurus, tapi pikirannya hanya satu. Kalau kertas itu ketahuan, harapannya mati sebelum sempat hidup. Petugas mendekat ke Maya, menatap lehernya sejenak. Maya merasa kulitnya merinding. "Kalung," kata petugas. Maya refleks memegang kalung itu lebih erat. "Itu dari ibu saya," Maya berkata cepat, suaranya kecil tapi tegas. Petugas mendengus, "Kalung aja kamu peluk-peluk." Wati memotong, "Biarin, Pak, itu bukan barang aneh." Petugas menatap Wati, lalu melanjutkan pemeriksaan. Raka berdiri di belakang, seperti bayangan yang tidak boleh bicara. Saat petugas membalik selimut terakhir dan tidak menemukan apapun, ia mengumpat pelan, "Sudah, tidur." Pintu ditutup lagi, suara kunci beradu, dan baru setelah langkah petugas menjauh, Maya berani menghembuskan napas panjang. Rini langsung berbisik, "Mbak, tadi aku mau pingsan." Wati menatap Maya tajam, "Kalau kamu simpan sesuatu, kamu harus punya cara lebih aman." Maya mengangguk, suaranya serak, "Aku tahu." Di tengah gelap, Maya meraba kalung itu, memastikan kertas kecil masih ada. Rasanya seperti memegang bara kecil. Bisa menghangatkan, bisa membakar. Sejak malam itu, Maya hidup dengan dua rasa yang saling tarik-menarik.
Harapan datang karena ada satu orang yang bilang ia dijebak. Tapi takut datang karena ia tahu, di penjara, harapan yang salah bisa jadi jebakan paling kejam. Pagi hari Maya mencoba bersikap normal. Ia makan, meski rasanya hambar. Ia ikut apel, meski kakinya lemas. Ia mendengar orang tertawa, meski ia ingin menangis. Tapi setiap kali langkah sepatu petugas terdengar mendekat, tubuh Maya refleks menegang. Rini berbisik suatu siang, "Mbak, kamu jadi sering melamun." Maya menjawab lirih, "Aku cuma lagi ngitung." "Ngitung apa?" tanya Rini. Maya menatap jauh, "Ngitung siapa yang bisa aku percaya." Rini diam sebentar, lalu berkata pelan, "Di sini jarang ada yang bisa dipercaya." Maya mengangguk, "Makanya aku takut." Hari berganti, lalu malam. Dan benar saja, Raka mulai muncul di jam-jam tertentu, seolah kebetulan. Kadang ia pura-pura mengecek gembok, mengetuk jeruji, memastikan pintu terkunci. Tapi mata dan geraknya memberi tanda. Suatu malam, saat sel sudah mulai tenang, Raka berhenti lebih lama di depan pintu. Ia berkata keras agar terdengar wajar, "Semua tidur." Lalu saat ia menunduk seolah memeriksa gembok, bibirnya bergerak sedikit. "Maya." Maya menelan ludah, mendekat pelan. Wati berbisik, "Jangan kelihatan." Maya berdiri di posisi yang tidak mencolok. Raka tidak menatap Maya lama, tapi suaranya sangat pelan. "Kalungmu, aman." Maya mengangguk hampir tak terlihat. "Aman?" jawab Maya pelan. Raka menghela napas pendek, lalu berbisik lagi, "Dokumenmu dipalsukan." Maya membeku. "Apa?" bisik Maya, nyaris tidak bersuara. Raka menoleh cepat ke ujung lorong, lalu kembali, "Ada tanda yang gak cocok. Ada pihak luar yang ngurus." Maya merasa tenggorokannya kering. "Siapa?" tanya Maya. Raka menjawab singkat, "Ada orang penghubung di luar. Nama perusahaan yang terlibat, dekat dengan suamimu." Kata "suami" membuat perut Maya mual. Maya menggertakkan gigi. "Arga?" Raka tidak menyebut nama itu, tapi diamnya seperti pengakuan. Maya ingin bertanya 1000 hal, tapi Wati pernah mengingatkan, "Jangan tanya banyak." Maya menahan diri, "Kenapa kamu tahu?" Raka menatap Maya sekilas, matanya tajam tapi lelah. "Karena saya dengar yang orang lain gak dengar," bisiknya. "Dan karena kamu punya barang yang bikin saya yakin." Maya otomatis memegang kalung itu. "Kalung?" Maya bertanya. Raka tidak menjelaskan. Ia hanya berkata, "Kalau kamu mau keluar, kamu harus cari orang yang bisa lawan ini secara benar." Maya menelan ludah, "Aku nggak punya siapa-siapa." Raka menunduk lebih dekat, "Ada pengacara." Maya menatapnya, "Pengacara?" Raka mengangguk pelan. "Dulu pernah bela korban kriminalisasi." "Namanya?" Raka menyebut satu nama pelan sekali, seperti takut dinding ikut mendengar. Maya mengulang di dalam kepala agar tidak lupa. "Aku harus gimana?" Maya berbisik. Raka berkata, "Kalau kamu bisa kirim pesan ke dia, peluangmu ada." Maya hampir tertawa pahit. "Kirimin pesan dari sini? Aku bahkan gak punya nomor." Raka menatap Maya, suaranya tetap pelan, "Tulis." Maya kaget. "Tulis surat." Raka mengangguk. "Surat pendek. Jangan panjang. Tulis inti. Tulis kamu dijebak, dokumen dipalsukan, suamimu terlibat, dan kamu butuh bantuan." Maya menelan ludah. "Tapi gimana surat itu keluar?" tanya Maya. Raka tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap beberapa tahanan di dalam sel, lalu menatap Maya lagi. "Ada yang mau bebas," katanya. "Cari yang bisa kamu percaya. Bayar kalau perlu. Tapi jangan sampai orang lain tahu isi suratmu." Setelah itu Raka berdiri tegak, kembali jadi penjaga biasa. "Diam. Tidur," katanya keras, lalu pergi. Maya berdiri terpaku beberapa detik. Seperti orang baru saja diberi pintu kecil di tembok yang selama ini ia kira tidak punya celah. Rini menarik lengan Maya pelan. "Mbak, dia ngomong apa?" Maya menatap Rini, lalu menatap Wati. Wati langsung berkata lirih, "Jangan ngomong di depan banyak orang." Maya menelan ludah, lalu berkata sangat pelan, "Dia bilang dokumenku dipalsukan." Rini menutup mulut, "Ya Allah."
Wati menatap Maya tajam, dia kasih jalan. Maya mengangguk, nama pengacara. Wati mencondongkan badan, kamu ingat. Maya mengangguk lagi, aku ulang terus di kepala. Rini berbisik, kalau kamu lupa. Maya memegang kalungnya. Aku simpan di sini juga, di kepala. Aku nggak boleh lupa. Malam itu Maya hampir tidak tidur, tapi kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena ia takut harapan ini mati sebelum sempat tumbuh. Pagi-pagi, Maya mencoba mengingat nomor-nomor yang dulu pernah ia hafal, tapi semuanya terasa seperti kabur. Nomor Arga dulu ia hafal, tapi sekarang nomor itu seperti racun. Nomor teman? Teman sudah menjauh. Nomor keluarga? Keluarga Arga menutup pintu. Keluarga Maya tidak kuat melawan Arga yang tampil sebagai korban. Maya duduk di sudut, menatap tembok, dan berkata pelan pada diri sendiri, aku sendirian. Wati mendengar, lalu menepuk lututnya, kamu nggak sendirian kalau kamu mau gerak. Maya menoleh, aku harus cari siapa? Wati menatap sekeliling, ada tahanan yang masa hukumannya pendek. Biasanya mereka suka cari duit sebelum keluar. Tapi kamu harus pilih yang mulutnya bisa ditutup. Rini ikut menyahut, ada satu, Mbak. Namanya Siska. Dia sering bilang sebentar lagi bebas. Maya menatap Rini, kamu yakin dia bisa dipercaya? Rini ragu, nggak yakin, tapi dia suka bantu orang kalau ada imbalan. Maya menelan ludah. Imbalan apa? Aku nggak punya uang. Wati menjawab cepat, di sini, uang bisa jadi mie, bisa jadi rokok, bisa jadi jatah makan. Kamu punya jatah makan. Maya merasakan perutnya perih membayangkan lapar, tapi ia ingat surat Arga. Semua aset sudah dialihkan. Kalau asetnya habis, paling tidak namanya harus kembali. Maya mengangguk pelan, aku rela lapar. Wati menatap Maya seperti menguji. Kamu yakin? Maya menarik napas panjang, aku lebih takut mati pelan-pelan di sini. Hari itu Maya menunggu kesempatan. Saat jam istirahat, Maya mendekati Siska dengan langkah hati-hati. Siska duduk sambil menyisir rambut, wajahnya penuh percaya diri, berbeda dengan Maya yang selalu menunduk. Maya berkata pelan, "SIS." Siska melirik, "Apa?" Maya menelan ludah, "Aku dengar kamu mau bebas." Siska tersenyum miring, "Iya, kenapa? Mau titip salam." Maya berusaha menahan gemetar. "Aku mau titip surat," kata Maya. Siska mengangkat alis, "Surat buat siapa?" Maya cepat menjawab, "Buat orang penting yang bisa bantu aku." Siska tertawa kecil, "Bantu kamu? Kamu siapa?" Maya menelan ludah, "Namaku Maya." Siska menatapnya dari ujung kepala sampai kaki, lalu berkata, "Kalau mau titip, ada harga." Maya menunduk, "Aku nggak punya uang." Siska mendecak, "Ya sudah." Maya buru-buru berkata, "Tapi aku bisa bayar pakai jatah makan." Siska berhenti tertawa, matanya menyipit, "Berapa?" Maya menelan ludah. Wati sudah bilang jangan pakai angka. Maya berkata pelan, "Beberapa hari jatahku." Siska menggeleng, "Kurang." Maya merasa dadanya sesak, tapi ia memaksa tenang. "Seminggu," kata Maya akhirnya, memilih kata yang jelas. Siska tertawa kecil, "Seminggu? Kamu mau mati kelaparan?" Maya menatap Siska, matanya basah tapi tegas. "Lebih baik aku lapar daripada aku mati di sini tanpa usaha." Siska menatap Maya beberapa detik, lalu mengangkat bahu. "Oke. Tapi suratnya jangan panjang. Dan jangan sampai ketahuan." Maya mengangguk cepat. "Iya." Siska mendekat, suaranya rendah, "Dan kalau isi suratmu bikin masalah buatku, aku buang." Maya menelan ludah, "Aku ngerti." Malamnya, Maya menulis surat dengan tangan gemetar di atas sobekan kertas yang ia dapat dari sisa bungkus. Ia menulis dengan rapi semampunya, kata-katanya pendek, tidak bertele-tele, seperti Raka bilang. Maya berbisik pada dirinya sendiri saat menulis, "Namaku Maya. Aku dijebak. Dokumenku dipalsukan. Aku butuh bantuan. Tolong." Setiap kata membuat dadanya sakit, karena setiap kata adalah pengakuan bahwa ia sedang minta tolong pada orang asing. Rini mengawasi, "Mbak,
Jangan sampai ada nama-nama yang bikin suratmu gampang disita. Maya mengangguk. Aku tulis seperlunya. Wati menambahkan, jangan tulis terlalu jelas soal suamimu. Kalau surat itu jatuh ke tangan yang salah, kamu makin bahaya. Maya berhenti menulis sebentar, menatap Wati, tapi kalau nggak jelas, pengacara itu nggak ngerti. Wati menghela napas, tulis yang cukup. Tulis kamu dijebak oleh orang terdekat. Itu saja. Maya menelan ludah, lalu mengubah kalimatnya. Setelah selesai, Maya melipat kertas itu sekecil mungkin, menempelkannya sebentar ke kalung ibunya, lalu berbisik dalam hati. Bu, aku nggak minta kaya. Aku cuma minta hidupku balik. Keesokan harinya, Maya menyerahkan surat itu pada Siska dengan gerakan cepat, saat tidak ada petugas memperhatikan. Siska memasukkan surat itu ke lipatan bajunya, lalu berbisik, ingat, jatah makanmu. Maya mengangguk. Hari pertama Maya menukar jatah makan, perutnya melilit. Rini menawarkan sedikit, Bak, ambil punyaku. Maya menggeleng. Enggak, kamu juga butuh. Wati menatap Maya diam-diam, lalu berkata pelan, kamu kuat ya? Maya tersenyum tipis, aku nggak tahu ini kuat atau nekat. Wati menjawab, kadang yang menyelamatkan cuma nekat. Hari-hari berikutnya Maya menahan lapar sambil menahan cemas. Setiap kali pintu sel dibuka, Maya takut suratnya ketahuan, takut Siska berubah pikiran, takut pengacara itu tidak peduli, takut semuanya cuma angin. Raka sesekali lewat, memberi tanda kecil dengan tatapan, seolah bertanya, sudah? Maya hanya mengangguk pelan tanpa bicara. Suatu malam, saat tubuh Maya lemas karena beberapa hari makan seadanya, ia memeluk kalung ibunya di sudut sel, napasnya pendek, dan ia berbisik dalam hati. Bu, kalau benar aku masih punya jalan, tolong, jangan biarkan aku mati di sini. Rini mendekat, Bak, kamu pucat. Maya tersenyum lemah, aku cuma lapar. Rini menggenggam tangan Maya, suratmu pasti sampai, Mbak. Maya ingin percaya, tapi ia takut berharap. Tepat ketika Maya hampir memejamkan mata, suara langkah mendekat lagi, lebih cepat, lalu pintu sel terbuka, dan petugas memanggil keras. Maya, keluar. Ada pemeriksaan khusus. Maya berdiri gemetar, Wati langsung berbisik tajam. Mei, kalungmu. Maya memegang kalungnya, lalu menatap ke lorong dan melihat Raka berdiri agak jauh, wajahnya tegang, dan Raka menatap Maya seolah ingin berkata sesuatu tapi tidak bisa. Sementara petugas lain sudah mendekat, dan Maya baru sadar, mungkin surat yang ia kirim itu tidak benar-benar keluar dengan aman, atau justru sudah sampai ke telinga orang yang paling ingin menutup mulutnya. Petugas menggiring Maya melewati lorong, langkahnya cepat, suaranya ketus, jalan lurus. Jangan banyak tanya. Maya mencoba bicara. Pak, saya salah apa? Petugas tidak menjawab. Maya menelan ludah, memegang kalung ibunya erat-erat, seperti itu pegangan terakhir agar ia tidak runtuh. Di ujung lorong, Maya berhenti di depan ruangan kecil. Pintu dibuka, lalu ditutup. Di dalam hanya ada meja, kursi, dan lampu yang menyala terang. Maya duduk, menunggu. Hatinya seperti digigit. Beberapa menit kemudian, petugas membuka pintu lagi dan berkata, tunggu di sini. Lalu pintu ditutup lagi. Maya menatap dinding, napasnya naik turun. Kalau surat itu ketahuan, Maya berbisik pada dirinya sendiri. Ia membayangkan suratnya tidak sampai ke pengacara, tapi sampai ke tangan orang yang ingin menutup mulutnya, dan orang itu tidak jauh. Arga. Maya menutup mata, mengingat kata, tenang, di surat Arga yang terasa seperti ejekan. Aku nggak boleh mati di sini, Maya berbisik. Beberapa saat kemudian, pintu kembali terbuka. Kali ini bukan petugas yang tadi, melainkan Raka. Raka berdiri di ambang pintu, wajahnya tegang, matanya cepat menyapu ruangan. Ia tidak masuk sepenuhnya, hanya menutup pintu pelan dan mendekat dengan langkah yang terukur. Kamu nggak apa-apa? Tanya Raka pelan. Maya terkejut. Saya pikir saya mau dihukum, jawab Maya lirih. Raka menghela napas singkat, tadi ada pemeriksaan. Mereka nyari sesuatu. Maya menelan ludah. Surat? Raka menatap Maya tajam. Kamu jadi kirim? Maya mengangguk pelan, takut sekaligus tidak bisa bohong.
Saya titip ke tahanan yang mau bebas, kata Maya. Raka mengusap wajah sebentar, seperti menahan emosi. Kamu nekat, katanya pelan. Maya menunduk. Saya nggak punya cara lain. Raka diam sebentar, lalu suaranya lebih rendah. Dengar, malam ini bukan waktu buat panik. Malam ini rencana. Maya mengangkat kepala. Rencana yang kamu bilang itu. Raka mengangguk. Tapi kamu harus tenang. Kalau kamu kelihatan takut, mereka curiga. Maya memaksa dirinya mengatur napas. Kenapa mereka periksa mendadak? Tanya Maya. Raka menatap pintu, lalu berkata pelan, ada yang bocor. Entah suratmu, entah hal lain, tapi kita nggak bisa nunggu. Maya merasa perutnya dingin. Kita? Bisik Maya. Raka menatap Maya sebentar, lalu mengangguk kecil. Kita? Jawabnya singkat. Raka melangkah mundur, membuka pintu sedikit, mengintip lorong, lalu menutup lagi. Aku nggak bisa lama, katanya. Kamu balik ke sel. Bertindak normal. Jangan bilang ke siapapun selain yang kamu percaya. Maya teringat Wati dan Rini. Aku? Maya berhenti, memilih kata. Raka menggeleng, satu orang aja cukup. Maya menelan ludah. Wati? Jawab Maya pelan. Raka mengangguk. Oke, tapi jangan sekarang. Raka membuka pintu, memanggil petugas lain dengan suara normal. Sudah, bawa dia balik. Maya digiring kembali ke sel dengan jantung masih berpacu. Begitu pintu sel tertutup, Rini langsung meraih lengan Maya. Bak, kamu kenapa? Kamu diapain? Wati menatap tajam, bicara pelan. Maya menarik napas, berbisik, mereka cuma nanya-nanya. Tapi Raka bilang malam ini, rencana. Rini membelalak, rencana apa? Maya menggeleng, aku belum tahu detail. Wati menatap Maya lebih dalam, kalau Raka bilang rencana, berarti ada sesuatu yang besar. Kamu siap? Maya menatap kalungnya, lalu menatap Wati, aku takut. Wati mengangguk pelan, takut itu wajar. Tapi kalau kamu mau keluar dari sini, kamu harus jalan. Maya menelan ludah. Malam itu berjalan lambat. Lampu lorong berkedip. Suara kunci beradu terdengar berkali-kali. Maya duduk di sudut, punggungnya menempel dinding, tangannya meraba kalung ibunya, seolah ibunya sedang duduk di sampingnya. Rini berbisik, Bak, kamu yakin Raka nggak jebak kamu? Maya menutup mata sebentar, lalu menjawab pelan, aku nggak yakin 100%. Tapi aku yakin aku dijebak Arga. Dan Raka orang pertama yang bilang itu. Wati menyahut lirih, orang yang bilang kebenaran kadang juga punya risiko. Maya menatap Wati, kamu percaya dia? Wati menarik napas, aku percaya kamu lebih baik punya satu pintu kecil daripada nggak punya pintu sama sekali. Maya mengangguk. Waktu semakin larut. Suara tahanan lain mereda satu persatu. Di luar, langkah petugas terdengar lebih jarang. Dan akhirnya, seperti janji yang menunggu waktu, Raka datang. Pintu sel dibuka lebih lama dari biasanya. Raka berdiri di sana dengan wajah datar seperti biasa, seolah hanya inspeksi. Tapi matanya memberi isyarat. Maya, kata Raka pelan. Maya berdiri pelan, mencoba tidak terlihat panik. Wati berbisik, tenang. Rini menggenggam tangan Maya sebentar, lalu melepas. Raka mendekat ke jeruji, menunduk seolah memeriksa kunci, lalu dengan gerakan cepat yang tertutup bayangannya sendiri, ia menyelipkan sebuah map tipis ke bawah alas tidur Maya. Maya menahan napas. Jantungnya seperti mau meledak. Raka berbisik sangat pelan, ini bukti awal. Maya menelan ludah, bukti apa? Raka tidak menatap Maya lama, fotokopi dokumen. Ada tanda tangan digital yang tidak cocok. Ada transfer yang bukan dari perangkatmu. Maya merasa dadanya seperti terbuka. Kamu yakin? Maya berbisik. Raka mengangguk kecil. Yakin? Maya ingin segera mengambil map itu, tapi Wati menggerakkan dagu memberi tanda, jangan sekarang. Maya menahan diri. Raka menambahkan lirih, simpan. Jangan ketahuan. Lalu Raka berdiri tegak dan berkata keras agar terdengar wajar. Semua tidur. Pintu ditutup kembali. Sel hening. Beberapa detik tidak ada yang bicara. Lalu Wati bergerak cepat,
Ambil sekarang. Maya merangkak, mengangkat alas tidur sedikit, menarik map itu perlahan. Map itu tipis tapi terasa berat, seperti memegang kenyataan yang selama ini tidak punya bentuk. Rini menatap dengan mata besar. Bak, itu? Maya membuka map pelan-pelan di bawah selimut. Di dalam ada lembar-lembar fotokopi, ada tanda-tanda teknis yang Maya tidak paham, tapi ada satu bagian yang membuat Maya menggigil. Sebuah catatan kecil dengan garis yang menunjukkan waktu dan perangkat, dan di situ tertulis bahwa akses tidak cocok dengan identitasnya. Maya menutup mulutnya. Ini benar. Maya berbisik, suaranya retak. Wati menatap, lalu berkata, ini bukan keputusan hakim, tapi ini bisa jadi kunci. Maya memegang map itu seperti orang memegang pintu. Di mata Maya, ini bukan kertas. Ini udara. Ini kesempatan. Ini alasan untuk tidak menyerah. Tapi di balik harapan itu, Maya juga merasakan ketakutan. Kalau ini ada, berarti ada orang yang berani menyusun jebakan rapi. Dan orang itu bisa saja datang lagi. Tak lama, Raka kembali lewat. Kali ini ia tidak berhenti lama, hanya mengetuk jeruji sekali, seperti kode. Wati berbisik, dia mau kamu ikut. Maya menelan ludah. Gimana caranya? Rini bertanya panik. Wati menatap Maya, kamu siap? Maya menatap map, lalu menyelipkannya ke tempat paling aman, di bawah kain dan dekat badan. Aku siap, jawab Maya pelan, meski suaranya gemetar. Beberapa menit kemudian, pintu sel dibuka lagi. Raka berdiri, suaranya keras, Maya, ikut. Beberapa tahanan lain menoleh, tapi Raka cepat menutup akses pandangan. Maya keluar dengan langkah pelan. Wati sempat berbisik cepat, ingat, jangan ngomong banyak. Maya mengangguk. Rini berkata pelan, Bak, hati-hati. Maya mengikuti Raka melewati lorong yang sunyi. Lampu berkedip-kedip membuat bayangan mereka patah-patah. Raka berjalan di depan, langkahnya cepat tapi tidak berlari. Maya ingin bertanya banyak, tapi ia menahan. Akhirnya Raka berhenti di depan ruangan kecil yang sama seperti tadi. Raka membuka pintu, menuntun Maya masuk, lalu menutup pintu pelan. Kita nggak kabur, Raka berkata langsung, seperti membaca pikiran Maya. Kita cuma butuh satu hal. Maya menelan ludah. Apa? Raka mengeluarkan ponsel kecil dari kantong, tangannya bergerak cepat. Maya membelalak. Kamu bawa itu. Raka menatap Maya, suaranya rendah. Jangan tanya dari mana. Lalu ia menambahkan, aku ambil risiko ini buat kamu. Jadi kamu harus fokus. Maya menunduk. Iya. Raka menekan beberapa tombol, lalu menyodorkan ponsel itu. Kamu ngomong singkat, kata Raka. Nama kamu. Kamu butuh bantuan. Kamu dijebak. Kamu punya bukti awal. Maya menggenggam ponsel itu dengan tangan gemetar. Kalau ketahuan, Maya berbisik. Raka memotong, makanya singkat. Nada suaranya tegas, tapi di baliknya ada ketakutan yang ia sembunyikan. Nada orang yang juga bisa hancur kalau rencana ini gagal. Panggilan tersambung. Suara di seberang terdengar datar, lalu tegas, halo. Maya menelan ludah, assalamualaikum, maaf, saya Maya. Maya siapa? Tanya suara itu cepat. Maya menarik napas, memaksa tenang. Saya Maya, saya sedang ditahan. Saya dijebak. Dokumen saya dipalsukan. Suami saya, orang terdekat saya terlibat. Saya butuh bantuan. Hening sebentar, suara itu bertanya, kamu dapat nomor ini dari siapa? Maya melirik Raka. Raka menatap tajam, memberi kode untuk tidak menyebut namanya. Maya menjawab, dari orang yang tahu kasus saya. Suara itu menghela napas singkat. Kamu punya bukti? Maya menelan ludah. Ada fotokopi dokumen, tanda tangan digital tidak cocok, dan ada transfer bukan dari perangkat saya. Suara itu berhenti sebentar, lalu menjadi lebih tegas. Dengar, Maya, kamu jangan menangis di telepon. Kamu harus jelas. Maya menahan tangis. Iya. Suara itu melanjutkan, saya akan ambil kasusmu. Tapi kamu harus bertahan. Kamu dengar. Maya seperti tidak percaya. Beneran? Maya berbisik.
Suara itu menjawab tegas. Iya, saya akan ambil kasusmu. Jangan hancur dulu. Maya menutup mata, air mata jatuh, tapi ia menahan suara. Kalimat itu sederhana, namun rasanya seperti oksigen pertama setelah lama tenggelam. Terima kasih, Maya berkata, suaranya pecah. Terima kasih, saya. Suara itu memotong, kita lanjut lewat jalur resmi. Kamu harus kirim identitas dan kronologi lewat surat resmi juga. Kamu bisa. Maya menelan ludah, saya akan coba. Suara itu menutup, saya akan bergerak. Hati-hati. Panggilan putus. Maya memegang ponsel itu beberapa detik. Tubuhnya gemetar. Raka cepat mengambil kembali ponsel tersebut dan menyimpannya. Selesai, katanya. Maya menatap Raka. Napasnya berat. Kamu? Kenapa kamu bantu aku? Suara Maya serak, penuh luka. Raka diam beberapa saat. Tatapannya jatuh ke lantai, seolah ada sesuatu yang ia kubur dalam-dalam. Lalu ia berkata pelan, nyaris patah, adikku, pernah jadi korban seperti kamu. Dia tidak sempat selamat. Maya membeku. Kata, adikku, membuat suara Raka berubah, bukan lagi suara penjaga yang dingin, tapi suara manusia yang kehilangan. Maya menelan tangis. Aku minta maaf, Maya berbisik. Raka menggeleng pelan, kamu nggak salah. Maya menatap Raka, berarti kamu? Raka memotong, aku cuma nggak mau lihat ada yang mati lagi. Maya merasakan dadanya sesak, bukan hanya karena takut, tapi karena ia baru sadar orang yang menolongnya juga sedang menebus luka. Raka membuka pintu sedikit, mengintip lorong, lalu memberi kode. Kamu balik, katanya singkat. Maya mengangguk, menyelipkan map lebih rapat di balik bajunya. Mereka berjalan kembali. Di depan sel, Raka membuka pintu. Maya masuk. Wati langsung menatap. Gimana? Maya berbisik cepat, aku sudah telepon. Dia bilang dia ambil kasusku. Rini menutup mulutnya, hampir menangis. Mbak, akhirnya, Maya mengangguk, matanya basah. Ia tidak merasa aman sepenuhnya. Penjara masih sama. Jeruji masih dingin. Tapi untuk pertama kalinya Maya merasa punya senjata. Kebenaran. Malam itu Maya duduk di dekat jendela kecil jeruji, menatap langit yang cuma sepotong, dan ia berbisik pada dirinya sendiri. Arga mungkin masih tersenyum di luar sana. Tapi aku bukan lagi perempuan yang cuma bisa diam. Maya menggenggam kalung ibunya, merasakan hangatnya seperti pelukan jauh. Aku akan keluar, Maya berkata pelan. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk ambil namaku. Wati menatap Maya, jangan lengah. Maya mengangguk, aku nggak akan. Tapi tepat ketika Maya mulai merasa sedikit tenang, pintu lorong berderit keras, suara sepatu banyak orang mendekat, dan dari balik jeruji Maya mendengar seorang petugas berkata dengan nada mencurigakan, cari Raka. Sekarang, ada laporan pelanggaran, dan darah Maya langsung dingin karena ia tahu, kalau Raka tertangkap, bukan cuma Raka yang hancur. Rencana ini bisa ikut terkubur sebelum sempat menjadi penyelamat.